Alat penerjemah bahasa sekarang penting banget. Alat ini bantu kita ngobrol sama orang di mana aja. Dunia kita sekarang saling terhubung. Kita berbagi ide antar banyak negara. Alat ini bantu hancurkan tembok bahasa. Alat ini bikin komunikasi sedunia jadi gampang banget. Saling mengerti itu bikin hubungan jadi kuat. Teknologi bantu kita jembatani perbedaan bahasa ini. Ini mendorong kerjasama di seluruh dunia. Bisnis, pendidikan, dan pertemanan semuanya jadi untung. Sistem terjemahan zaman dulu pakai aturan sederhana. Namanya penerjemahan mesin berbasis aturan. Komputer pakai kamus buat kata-kata. Komputer juga pakai aturan tata bahasa buat kalimat. Contohnya ada aturan yang bisa tukar urutan kata. Kalau bahasa Inggrisnya red car, bahasa Spanyolnya coche rojo. Sistemnya butuh banyak alat khusus kayak gitu. Cara ini lumayan bagus buat permulaan. Ini nunjukin kalau mesin bisa terjemahin teks. Tapi ada banyak banget kekurangannya. Bayangin ada aturan buat nerjemahin I eat apples. Pertama cari I di kamus Inggris Prancis, nanti bisa ketemu J. Terus cari eat, ketemu mange. Terus cari apples, ketemu poms. Aturan sederhana mungkin cuma gabungin aja je mange poms. Aturan lain bisa benerin tata bahasa, misalnya nambahin des. Jadi jadinya je mange des poms. Beginilah cara kerja sistem berbasis aturan yang dasar. Sistem ini proses kalimatnya satu persatu. Tapi bahasa itu rumit banget. Sistem berbasis aturan susah ngadepin kerumitan ini. Banyak kata punya arti lebih dari satu. Ungkapan dan bahasa gaul susah diterjemahin pakai aturan. Contohnya, kick the bucket itu bukan berarti nendang ember. Bikin aturan buat semua keadaan itu nggak mungkin. Hasil terjemahannya sering nggak lancar. Bikinnya bisa lama banget dan mahal. Para peneliti tahu butuh cara yang lebih baik. Ini yang bikin muncul ide-ide baru buat terjemahan. Berikutnya, muncul penerjemahan mesin statistik atau SMT. Ini ide yang beda banget. Bukannya pakai aturan yang ditulis manual, SMT itu belajar. Dia belajar dari banyak banget teks. Teks-teks ini adalah hasil terjemahan manusia. Ide utamanya berdasarkan kemungkinan. Terjemahan mana yang paling mungkin? Model SMT ngitung kemungkinan-kemungkinan ini. Ini langkah besar buat dunia terjemahan. Hasil terjemahannya jadi lebih alami. SMT butuh data khusus buat belajar. Data ini namanya korpus paralel. Korpus itu kumpulan teks aja. Korpus paralel itu isinya teks yang sama dalam dua bahasa. Contohnya, dokumen rapat Parlemen Eropa sering dipakai. Dokumen ini ada dalam banyak bahasa Eropa. Kalimat-kalimat di tiap bahasa itu disejajarkan. Artinya kalimat pertama bahasa Inggris cocok sama kalimat pertama bahasa Prancis. Makin banyak teks paralel yang bagus, makin baik. Data ini ibarat bensin buat sistem SMT. Sistem SMT punya dua bagian utama. Satu bagian itu model terjemahan. Model ini belajar gimana kata dan frasa diterjemahin. Contohnya, cat sering diterjemahin jadi chat dalam bahasa Prancis. Bagian lainnya itu model bahasa. Model ini belajar kalimat yang bagus itu kayak apa di bahasa tujuan. Ini bantu bikin terjemahannya kedengeran lancar. Chat le itu kemungkinannya lebih kecil daripada le chat. Dua model ini kerjasama erat. Mereka cari terjemahan terbaik dari banyak pilihan. Sebelum SMT dilatih, datanya perlu dibersihin dulu. Ini namanya pra-pemrosesan. Pertama, kita pecah teks jadi kata-kata atau token. Ini namanya tokenisasi. Kita mungkin ubah semua kata jadi huruf kecil. Ini bantu sistemnya nganggap cat dan cat itu sama. Tanda baca bisa dipisah atau dihilangin. Penyejajaran kalimat juga langkah pra-pemrosesan yang penting. Pastikan data bersih biar modelnya belajar lebih baik. Persiapan yang bagus bikin kualitas terjemahan lebih baik. Dasar ini penting banget buat pendekatan statistik. Terus, muncullah penerjemahan mesin neural atau NMT. NMT pakai deep learning, sejenis kecerdasan buatan atau AI. Cara ini cepet banget jadi metode terbaik. Model NMT seringnya belajar dari awal sampai akhir sekaligus. Artinya mereka belajar seluruh proses terjemahan. Mereka terima teks asli sebagai masukan. Mereka hasilkan teks terjemahan sebagai keluaran. Bagian-bagiannya lebih sedikit daripada di SMT. Ini bikin NMT jadi canggih dan seringnya lebih akurat. Mereka bisa nangkap arti-arti halus dalam bahasa. Desain NMT yang umum itu sequence to sequence. Kita sebut model ini singkatnya seq kudu seq. Model ini punya dua jaringan saraf utama. Satu itu encoder, satunya lagi decoder. Encoder baca kalimat masukan. Dia ringkas jadi sederet angka. Ringkasan ini namanya konteks vektor. Decoder lalu ambil konteks vektor ini. Dia hasilkan kalimat terjemahan kata per kata. Arsitektur ini fleksibel banget. Model seq to seq kerjanya bagus.
tapi ada masalah. Mereka susah kalau kalimatnya panjang banget. Satu konteks vektor itu jadi penghambat. Mekanisme attention bantu selesaikan ini. Attention bikin decoder bisa lihat lagi ke belakang. Dia bisa fokus ke bagian-bagian beda dari kalimat masukan, sambil dia hasilkan tiap kata terjemahan. Ini mirip cara kerja penerjemah manusia. Mereka perhatiin kata-kata penting di teks asli. Attention bikin kinerja NMT jadi jauh lebih bagus. Kemudian, model transformer diperkenalkan. Transformer sekarang yang paling canggih buat NMT. Mereka nggak pakai jaringan berulang kayak LSTM atau GRU, tapi mereka sepenuhnya ngandelin mekanisme attention. Khususnya mereka pakai self-attention dan multi-head attention. Self-attention bantu modeling hubungan antar kata dalam kalimat yang sama. Transformer bisa proses semua kata dalam kalimat sekaligus. Ini bikin mereka lebih cepat dilatih daripada model sek2sek lama. Mereka bikin rekor baru buat kualitas terjemahan. Banyak layanan terjemahan besar pakai model transformer. Melatih model NMT itu butuh usaha. Kamu butuh korpus paralel yang gede banget. Seringnya butuh jutaan pasang kalimat. Melatih juga butuh komputer yang kuat. Unit pemproses grafis atau GPU itu penting banget. GPU percepat perhitungan yang rumit. Kita ukur kualitas terjemahan pakai skor. Skor BLEU itu salah satu yang umum. Skor ini bandingin terjemahan mesin sama terjemahan manusia. Pelatihan itu proses perbaikan yang diulang-ulang. Kamu atur pengaturannya terus latih lagi modelnya. Kalau model NMT kamu udah dilatih dengan baik, kamu perlu siapin biar bisa dipakai. Ini namanya deployment. Cara umumnya itu bikin API. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Layanan web kayak Flask atau Fast API bisa jadi tempat model kamu. Program lain nanti bisa kirim teks ke API kamu. API kamu bakal kasih balik hasil terjemahannya. Kamu harus pikirin soal kecepatan dan berapa banyak pengguna yang bisa ditangani. Deployment yang bagus bikin model kamu jadi berguna. Kadang-kadang kamu butuh terjemahan di HP atau di alat yang dayanya lebih kecil. Model NMT lengkap bisa kegedean buat ini. Kita bisa pakai cara-cara buat bikin modelnya lebih kecil. Model quantization, ngurangin ketepatan angka. Model pruning, buang bagian-bagian yang kurang penting. Pakai arsitektur jaringan saraf yang lebih ringan juga bantu. Langkah-langkah ini bikin modelnya lebih cepat dan kecil. Tapi kualitas terjemahannya mungkin turun dikit. Ini soal milih antara ukuran dan akurasi. Banyak layanan di dunia nyata pakai NMT. Google Translate itu contoh yang terkenal. Microsoft Translator dan DeepL juga pakai NMT. Kalau kamu nggak mau bikin model sendiri, kamu bisa pakai API terjemahan yang udah ada ini. Biasanya gampang digabungin ke aplikasi. Bikin teknologi terjemahan itu kayak perjalanan. Mulai dari ide sederhana, terus belajar yang lebih canggih. Tiap langkah itu dibangun dari langkah sebelumnya. Terus belajar dan coba-coba teknologi bahasa. Bidang ini selalu maju terus.